Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dioningsi. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN 2017 ya. Kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, manakah dari produk berikut yang seluruhnya menggunakan ragi dalam proses pembuatannya? Nah, kita lihat semuanya juga menggunakan jadi kalau ragi ya, ragi berarti ini ada hubungannya dengan fermentasi. Ya, hubungannya dengan fermentasi. Nah, fermentasi ini semuanya fermentasi. Nah, kita lihat ya, cider. Cider ini adalah fermentasi sari apel ya, sari apel yang tidak langsung dipakai ya. Jadi ada campuran untuk gula, bisa di kopi, di teh ya. Jadi seluruhnya tidak menggunakan ragi, maka zider itu enggak ya. Zider yang ada zidernya berarti kita coret zider. Kemudian tahu juga tidak ya, maka nomor 1 ini jawabannya adalah yang C ya, tape, yogurt, dan wine atau anggur ya. Kemudian nomor 2, pernyataan mengenai tumbuhan melinjo Genetum genemon berikut adalah benar kecuali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Genetum genemon ini adalah berumah dua karena terdapat alat kelamin jantan dan betina ya. Jadi berumah dua itu benar ya. Kita lihat di soal ini adalah kecuali ya. Kemudian habitus berupa pohon, benar, pohon melinjo ya. Kemudian tidak memiliki daging buah ya, yang kita makan itu adalah biji, betul. Kemudian termasuk tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga itu kita sebut sebagai Anthophyta ya, Anthophyta ya. Ya, ternyata untuk Genetum genemon ini, melinjo ini, dia itu mempunyai bunganya itu bukan bunga yang sesungguhnya, tetapi dia punya strobilus ya. Bunganya adalah strobilus ya, strobilus. Jadi bukan bunga yang sesungguhnya, bukan bunga sesungguhnya. Maka ini bukan ya, tergolong dalam Gymnospermae. Ya, Gymnosperma itu adalah berbiji terbuka. Gym itu artinya telanjang ya. Gym itu artinya telanjang atau terbuka, berarti benar. Maka ini kecuali yang D, termasuk tumbuhan berbunga atau Anthophyta bukan ya, karena bunganya itu bukan bunga sejati. Oke, kita ke nomor 3, hewan avertebrata yang fungsi darahnya mirip dengan darah manusia dalam mengikat oksigen dan mengedarkan sari makanan. Nah, kita lihat di sini ada Arthropoda, Mollusca, Platyhelminthes. Arthropoda itu hewan berbuku ya. Hewan berbuku itu terdiri dari 4, yaitu Crustacea ya, Crustacea atau udang ya. Kemudian cami ya, A-nya adalah Arachnida. Arachnida itu laba-laba. Kemudian M-nya adalah Myriapoda, Myriapoda ya. Ini adalah kaki 1000, kaki 100 atau kelabang. Kemudian I-nya satu lagi adalah Insecta atau serangga. Nah, gitu. Nah, ini arthropoda. Kemudian Mollusca itu adalah hewan lunak ya. Di sini ditulis hewan lunak seperti siput, bekicot ya, kemudian Squidward ya gitu ya, Cephalopoda gitu. Platyhelminthes itu adalah cacing pipih, cacing pipih ya, pipih ya, cacing pipih. Kemudian Cnidaria itu nama lain dari Coelenterata, Coelenterata atau hewan berongga seperti ubur-ubur ya, seperti ubur-ubur. Kalau Apoda itu dia masuknya amfibi ya, jadi ini bukan amfibi ya, ini bukan avertebrata. Jadi Apoda enggak ya, karena yang ditanyakan adalah hewan avertebrata gitu. Nah, berarti antara 4 ini, Arthropoda, Mollusca, Platyhelminthes sama Coelenterata. Nah, di Arthropoda ini ada hemolimfe ya, dia punya namanya hemolimfe. Nah, hemolimfe ini adalah mirip fungsi dari darah ya,
untuk mengedarkan sari makanan ini, mengedarkan sari makanan hemolimfe. Jadi yang dimiliki oleh arthropoda. Maka nomor 3 ini jawabannya adalah arthropoda. Gitu ya. Oke, kemudian kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada gambar apa? Ini adalah gambar dari ubur-ubur ya. Gambar ubur-ubur. Ya, ubur-ubur dia masuk ke dalam golongan Coelenterata. Ya, golongan Coelenterata. Ya, ini adalah golongan dari Coelenterata, hewan berongga ya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk lapisan embrional ya, di sini saya tulis lapisan embrional itu ada 2 ya. Yang pertama adalah diploblastik. Nah, diploblastik adalah 2 lapisan embrional yang terdiri dari eksoderm dan endoderm. Itu hanya dimiliki oleh 2, yaitu filum porifera, contohnya SpongeBob ya. Oke, kemudian hewan berpori. Kemudian yang kedua adalah Coelenterata. Nah, yang satunya itu lapisan embrional yang kedua itu adalah triploblastik. Jadi triploblastik itu dimiliki selain hewan porifera dan Coelenterata. Maka kalau di sini di nomor 4 ini ditanyakan bahwa Coelenterata, berarti dia 2 lapis membran ya. Yang 3 lapis ini kita ini ya, 3 lapis ya, kita coret yang 3 lapis. Berarti yang ini jelas enggak, yang A ya. Oke, berarti antara B dengan E. Bedanya dengan otak dan jaringan saraf. Kalau ubur-ubur nggak punya otak ya, tetapi mempunyai jaringan saraf. Berarti nomor 4 ini adalah yang E. Gitu. Kemudian kita lihat yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini keterangan yang tepat untuk bagian yang tertera pada gambar penampang melintang batang tumbuhan di atas. Nah, ini adalah karena dia itu ada kambium ya. Jadi di sini nih di D, yang D ini adalah kambium. Kalau dia punya kambium berarti ini adalah penampang melintang dari batang dikotil. Karena punya kambium. Nah, kalau kita perhatikan yang A itu, yang A ini bagian yang ini adalah yang A. A ini adalah empulur ya, empulur. Berarti kalau A empulur, ini benar A empulur, ini empulurnya G, berarti salah. Ini empulurnya A, ini empulurnya H, salah, empulurnya A. Berarti ada A, C sama E ya. Kita lihat kambium itu di D. Kambium ini H, salah ya. Oke, A-nya salah, kambium juga di H, salah. Kemudian ini kambium gabus yang H. Oke. Kambium ya. Kalau kambium, ini kambium ya, kambium salah, HH berarti. Nah, ini antara C dengan E. Kemudian kita lihat bahwa sebelum empulur itu ada B. B itu berarti silem ya, ke arah dalam. B-nya ini B silem. Kita lihat mana silem itu di ini nggak ada. Kakak kulit kayu, korteks. G itu korteks bener nih. Ini G korteks, berarti ini G silem, salah ya. G ini adalah korteks. Ini korteks. Ya, berarti jawabannya, berarti yang nggak dicoret itu yang ini, yang E. Ya, jawabannya yang E. Oke. Sudah ya. Oke, nomor 6, daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut adalah, nah kita lihat untuk yang nomor 6 ini, kalau untuk fotosintesis ya, untuk fotosintesis dengan transpirasi ya, berarti kita membutuhkan daun yang lebar ya, daunnya lebar ya, lebar karena banyak stomata, kemudian kloroplas, daun lebar ya. Nah, besarkan ya,
Nah, ini ya daunnya yang lebar, kemudian otomatis dia volumenya kecil gitu. Volumenya artinya berarti tipis, lebar, lebar dan tipis ya. Jadi kita lihat di pilihan ganda. Susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat ini epidermis ya, enggak ya. Oke. Perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Kalau stomata mengatur fungsi sel jaga enggak, karena tidak ada untuk fotosintesis. Luas pori stomata 30% dari luas permukaan bawah daun, tidak. Oke, transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang lulas. Transpirasinya harusnya tinggi ya, jadi salah. Berarti otomatis ini adalah jawabannya yang B. Oke, yang B. Nomor 7, tumbuhan teh sering dipangkas puncuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang dibentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau kita sering motong pucuk ya, karena pucuk itu kan ini adalah apikal, jadi ngaruh dengan hormon auksin. Ya, hormon auksin supaya tanaman itu nggak tumbuh tinggi terus, tetapi dia untuk meningkatkan percabangan, berarti ini untuk meningkatkan lateral berarti pertumbuhan ke samping hormon sitokinin ya, berarti ini meningkatkan pertumbuhan meristem menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral, yang C ya, yang C. Kemudian yang nomor 8, seorang ahli genetik melakukan uji kromosom pada beberapa orang. Saat menghitung jumlah badan bar, dia menemukan hal-hal berikut kecuali. Nah, badan bar ini adalah kromosom X yang tidak aktif. Ya, jadi ini pada wanita ya tentunya ya. Jadi tidak ada badan bar pada individu X0. Ada, berarti ini ada ya. Tidak ada badan bar pada individu X0. Iya, kalau misalnya ada badan bar jadinya 0 semua, X-nya hilang. Berarti ini benar. Kemudian tidak ada satu badan bar pada individu XX, benar. Jadi nanti jadinya adalah X0 kalau ada badan bar. Ada satu badan bar pada individu XY. Nah, kalau untuk laki-laki X-nya kan cuma satu, maka nggak mungkin ya ada satu badan bar. Berarti kalau pada laki-laki itu tidak ada badan bar. Ya, pasti tidak ada. Ada 2 badan bar, XX berarti nanti jadinya X0. Ini ada. Ya. Oke, kemudian tidak ada badan bar pada individu XYY. Ya betul, karena nggak mungkin ada individu yang YYY. Berarti ini benar. Ya, berarti ini jawabannya nomor 8 itu adalah yang C. Oke, nomor 9, dalam kaitannya evolusi, pohon filogenik paling tepat dideskripsikan sebagai filogenik itu adalah hubungan kekerabatan. Ya. Nah, ini berhubungan dengan evolusi, berarti ini gambaran yang tepat tentang kekerabatan dalam evolusi, berarti yang A. Oke, nomor 10, semi permeabilitas membran sel menggambarkan kemampuannya dalam hal, jadi ini hubungannya dengan membran sel ya, membran untuk menyaring atau apa ya istilahnya, mengontrol gitu ya. Jadi molekul-molekul mana yang boleh masuk, boleh yang tidak. Jadi otomatis kontrol pergerakan material masuk ke dalam dan keluar sel. Oke, kita bahas nomor 11. Kompetisi langsung dapat dihindari oleh hewan yang berbeda jenis tetapi memiliki sumber daya makanan yang sama. Yang namanya kompetisi itu pasti jenisnya beda, kemudian pasti makanannya harus sama. Jadi ini benar. Sebab hewan-hewan tersebut mempunyai waktu aktivitas yang berbeda, yaitu satunya nokturnal, yaitu pada saat dia aktivitas malam hari, kemudian yang satunya adalah diurnal, pada saat dia aktivitas siang hari. Ya, harusnya kalau yang namanya kompetisi pasti aktivitasnya harusnya sama gitu ya, harusnya sama. Jadi ini adalah salah. Ya, salah. Jadi karena ini betul salah, maka dia jawabannya adalah yang C. Semakin tua usia kehamilan, kadar estrogen akan meningkat sedangkan progesteron semakin sedikit. Ya, ini betul ya. Betul. Sorry. Ya, ini adalah betul ya, betul. Jadi kehamilan, pada awal kehamilan yang dibutuhkan adalah progesteron. Progesteron itu dibutuhkan pada saat hamil. Sedangkan kalau estrogen
Ya, estrogen ini adalah untuk ciri kelamin sekunder. Ciri kelamin sekunder. Jadi dibutuhkan pada saat akhir dari kehamilan untuk memperlancar nutrisi untuk ke janin ya. Alasannya sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk kontraksi ya. Jadi kalau yang fungsinya merangsang uterus untuk berkontraksi ini bukan estrogen tetapi hormon oksitosin. Namanya oksitosin. Oke, jadi ini benar, ininya salah, maka jawabannya adalah yang C. Ini juga yang C. Oke, kita ke nomor 13, kecepatan kerja enzim dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu, yang pertama jelas pH ya, pH berpengaruh. Kalau satu benar, pasti tiganya benar. Kita lihat yang nomor 2, konsentrasi substrat juga benar. Sedangkan oksigen itu tidak berpengaruh. Maka ini jawabannya adalah yang A. Nomor 14, pernyataan berikut yang tepat untuk menjelaskan proses transkripsi. Nah, di sini sudah ada pilihannya ya, 1, 2, 3, 4. 1, transkripsi terjadi di sitoplasma sel eukariot. Jadi yang namanya transkripsi ya, transkripsi itu adalah pengubahan DNA menjadi RNA duta, RNA duta. Nah, yang namanya DNA pada eukariotik ini kan letaknya di nukleus. Ya, diletaknya di nukleus ya. Jadi bukan di sitoplasma. Jadi transkripsi terjadi di sitoplasma sel eukariotik. Salah. Nah, kalau nomor 1 salah, pasti nomor 3-nya juga salah. Kita lihat 2, transkripsi pada sel prokaryotik tidak simultan dengan translasi. Nah, ini ada kata-kata tidak simultan. Harusnya untuk pada prokaryotik karena dia tidak mempunyai nukleus, tanpa nukleus ya. Jadi dia itu harusnya simultan. Simultan ya, simultan, maka ini salah. Maka otomatis yang nomor 14 ini adalah yang 4 saja, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke nomor 15. Pengambilan nukleus sel somatik dilanjutkan dengan penyisipan ke dalam sel telur tanpa nukleus dapat menghasilkan organisme yang identik dengan organisme pendonor. Proses ini disebutnya. Jadi di sini ada sel somatik. Sel somatik itu adalah sel tubuh di mana ini ada nukleusnya atau inti sel ya. Kemudian nukleusnya, inti selnya 2N. Nah, yang ini akan disuntikan ke sel ovum ya. Ini sel ovum yang haploid ya. Jadi haploid, sel ovum yang haploid ini nanti intinya diambil ya. Intinya diambil kemudian disuntikan ke inti dari sel somatik ini. Jadi sel ovum ini intinya ada 2N. Nah, proses seperti ini kita sebut dengan proses yang namanya adalah cloning. Nah, jadi nomor 15 ini adalah cloning. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, demikian tadi pembahasan SBMPTN tahun 2017. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.